Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Kanzak Sawidat dengan NIM 282484275. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban forum saya pada mata kuliah Algorithm and Programming di sesi ke-10. Sebelumnya saya memohon maaf karena tidak dapat menyalakan kamera dikarenakan uh, ada error pada device saya. Jadi tidak memungkinkan untuk membuka kamera pada sesi kali ini hingga seterusnya. Jadi langsung saja kita ke bagian yang array. Bagian A itu um, ada pertanyaan pengertian array dan alasan penggunaannya dalam pemrograman. Jadi, array itu adalah kumpulan data yang bertipe sama yang disimpan secara berurutan di dalam memori. Alasan penggunaannya agar penyimpanan banyak data itu jadi jauh lebih rapi dan gampang dikelola dibanding bikin variabel satu-satu. Lalu perbedaannya dengan variabel tunggal itu cuma bisa nampung satu nilai, sedangkan array sendiri bisa menampung banyak nilai dalam satu nama variabel, tapi dengan menggunakan indeks untuk sebagai pembatasnya. Lalu, kenapa elemen array harus bertipe sama? Karena array itu disimpan berurutan di memori. Jadi setiap elemen itu wajib punya ukuran data yang sama supaya komputer itu bisa menghitung lokasinya dengan pasti. Lalu, apa sih itu indeks? Indeks itu sebenarnya adalah nomor urut untuk mengakses elemen di dalam array. Di bahasa C, indeks selalu dimulai dari angka 0. Lalu kelebihan dan keterbatasannya, untuk kelebihannya itu bisa memproses banyak data jadi gampang dan aksesnya cepat. Keterbatasannya, ukurannya itu kaku alias fixed dan cuma bisa menyimpan satu jenis tipe data. Lalu kapan sih array lebih tepat digunakan? Array itu dapat kita gunakan saat kita perlu menyimpan kumpulan data yang sejenis, namun jumlahnya banyak, seperti daftar nilai mahasiswa, terus rekapan penjualan bulanan, atau data sensor. Lalu apa dampaknya kalau mengakses indeks di luar batas? Program itu bisa menghasilkan data yang salah, mendadak crash, atau mengalami undefined behavior karena mengambil area memori yang tidak sah. Lalu perbedaan satu dimensi dan satu dimensi ya, itu tuh apa? Jadi area satu dimensi itu bentuknya kayak daftar lurus, sedangkan area yang multidimensi itu berbentuk tabel atau matriks yang punya baris dan kolom. Lalu kita pindah ke poin B, bagian B, sorry, yang pointer konsep. Nah, untuk uh, konsep dasar pointer itu bekerja dengan cara menyimpan alamat memori, sehingga program bisa mengakses dan memanipulasi data secara langsung di alokasinya. Lalu kenapa pointer disebut variabel penyimpanan alamat? Karena isi dari variabel pointer itu emang berupa alamat lokasi. Lebih tepatnya itu alamat lokasi tempat data lain yang disimpan dalam RAM. Lalu keuntungan pointer dibanding menyimpan data langsung itu, pointer itu bakal menghemat memori, terus mempercepat pengiriman data yang berukuran besar ke dalam fungsi juga, sama memungkinkan alokasi itu secara dinamis gitu. Lalu hubungan pointer sama efisiensi memori itu, uh, karena kita cukup mengirim alamatnya aja tanpa perlu mengopi atau menggandakan seluruh isi datanya, penggunaan memori itu jauh lebih efisien. Lalu pentingnya paham alamat memori ini karena pointer itu bekerja berbasis lokasi atau alamat kan. Jadi sedikit saja ada kesalahan alamat, program itu bisa langsung error. Nah, langsung kita akan bergeser ke pointer definition. Nah, definisi pointer itu adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori milik variabel lain. Lalu perbedaannya, nilai variabel itu adalah isi data di dalamnya, sedangkan alamat variabel itu adalah lokasi atau nomor rumah penyimpanannya di dalam memori. Lalu variabel biasa versus pointer itu, variabel biasa itu cuma nyimpan data secara langsung, seperti angka atau karakter. Sedangkan variabel pointer itu menyimpan alamat tempat data itu berada. Lalu kenapa tipe data pointer harus sesuai? Agar compiler itu tahu berapa byte ukuran data yang ditunjuk dan cara membaca nilai di alamat tersebut dengan benar. Lalu, resiko pointer jika salah dikelola itu bisa menyebabkan program crash, kebocoran memori, atau bahaya akibat mengakses alamat memori yang tidak valid. Lalu kita ke bagian terakhir, yaitu pointer to pointer. Apa sih itu pointer to pointer?
Sederhananya, pointer to pointer adalah variabel pointer yang menyimpan alamat dari variabel pointer lainnya. Lalu hubungan ketiganya, variabel ini bisa menyimpan nilai data. Pointer itu bisa menyimpan alamat variabel tersebut, dan pointer to pointer itu dapat menyimpan alamat milik si pointer. Kenapa pointer to pointer diperlukan? Biasanya itu dipakai saat kita ingin mengubah nilai atau alamat pointer dari dalam sebuah fungsi, atau saat mengelola struktur data kompleks seperti matriks dinamis. Lalu contoh kasusnya, misalnya pada fungsi yang bertugas mengalokasikan memori dinamis dan perlu mengubah alamat petunjuk pada variabel pointer utama di luar fungsi tersebut. Nah, terus yang terakhir itu bagaimana sih perubahan nilainya? Eh, karena pointer to pointer itu mengakses alamat pointer yang hubung ke data awal ya. Jadi perubahan nilai itu melalui dereference dua kali atau eh, sintaksnya itu yang bintang-bintang. Jadi akan langsung mengubah nilai variabel aslinya gitu di ujung rantai. Jadi itu penjelasan lengkap dari nomor 1 sampai 23 mengenai array, pointer, sampai ke pointer to pointer. Semoga penjelasan urut ini bikin pemahaman jadi lebih mantap. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.